次我的灭魂印。斗主大人，发生什么事了？雪鹰去了什么地方？回斗主，雪鹰和摩西去了五国之地。Qin Chen bertanya. Apa itu kristal iblis? Wu Gongli menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Kristal iblis mirip dengan batu asli, tetapi efeknya jauh lebih kuat. Kristal ini dapat digunakan untuk memurnikan semua jenis pil. Selain itu, kristal ini bahkan dapat meningkatkan basis kultivasi seorang praktisi di ranah Uhuang. Qin Chen terkejut ketika mendengarnya. Dia berkata, Coba tunjukkan padaku seperti apa kristal iblis itu. Wu Gongli tidak ragu sama sekali dan langsung menyerahkan kristal ajaibnya pada Qin Chen. Kekuatan dingin dalam kristal ajaib ini hampir persis sama dengan energi aneh yang didapatkannya saat di Gunandu. Qin Chen segera menjadi bersemangat, dia bertanya lagi. Berapa banyak kristal seperti ini di reruntuhan itu? Wu Gongling menjawab, saya tidak tahu jumlah pastinya. Tetapi jumlahnya mungkin sangat banyak dan saya juga telah mendengar bahwa ada kolam ajaib di kedalaman runtuhan itu, tapi aku belum pernah melihatnya. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melirik dua prajurit yang mengejar itu. Dia berkata, Aku akan menyelamatkan orang ini, kamu berdua bisa pergi sekarang. Mendengar itu, kedua prajurit dinasti Dayong tertawa terbahak-bahak. Seorang remaja belaka berani berkata seperti itu padaku, apakah orang ini idiot? Segera setelah itu, kedua prajurit itu langsung tewas di tempat walaupun tanpa menggunakan pedangnya. Pedang Qin Chen benar-benar dapat membunuh mereka berdua hanya dengan isyarat jari. Gongling buru-buru memberi hormat kepada Qin Chen dengan penuh semangat dia berkata. Terima kasih Tuan Qin atas bantuanmu. Qin Chen berkata. Tidak masalah, ayo pergi bawa aku ke runtuhan itu. Baiklah. Wu Gongling menarik nafas dalam-dalam. Sekitar 2 jam kemudian, sebuah lembah muncul di kejauhan. Wu Gongling berkata. Tuan Qin, disinilah reruntuhan istana itu. Tuan Qin, saya menemukan kristal ajaib di ruang rahasia ini sebelumnya. Qin Chen berkata. Lalu di mana kolam ajaib yang telah kamu sebutkan tadi? Wu Gongli menggelengkan kepalanya seraya berkata. Saya tidak tahu, tetapi seharusnya itu berada di kedalaman reruntuhan ini. Qin Chen mengangguk dan berkata. Misi kamu telah selesai, sekarang saya akan masuk ke dalam. Kalau kamu takut silahkan pergi dari sini, tapi jika kamu ingin masuk denganku aku akan berusaha melindungimu. Wu Gongli ragu-ragu, dia menggertakkan gigi dan berkata dengan tegas. Tuan Qin saya ikut denganmu. Baiklah, kalau begitu ayo pergi. Labu hitam muncul di tangannya dalam sekejap dan serangga pencari jiwa terbang keluar dari sana. Semua pemakan ki dan serangga api dengan liar menyerap ki aneh di reruntuhan ini seolah-olah ki aneh ini adalah suplemen terbaik bagi mereka. Mereka terus terbang ke depan, hanya sebatang dupa, Qin Chen menemukan ruang rahasia yang belum pernah ditemukan oleh siapapun sebelumnya. Terdapat beberapa ramuan tingkat 6 dan 7 kristal ajaib di ruang rahasia itu. Beberapa asahan, Qin Chen terus mengikuti serangga pencari jiwa di ruang rahasia yang lebih besar. Qin Chen menemukan ruang rahasia lagi. Di tengah ruangan itu, terdapat platform batu yang memiliki formasi pembatas. Ada beberapa barang langka dan kristal ajaib di sana, namun dia tidak bisa mengambil barang-barang itu dengan terburu-buru karena 5 orang di depannya saat ini telah duluan tiba di ruang rahasia ini. 2 orang dengan basis kultivasi Uhuang setengah langkah berhadapan dengan 3 lainnya dengan basis kultivasi puncak orde ke-6 tahap akhir. Sepertinya kedua kelompok ini sudah saling bertarung memperebutkan barang-barang di platform batu itu. Ketika salah satu Uhuang setengah langkah melihat Qin Chen, ekspresinya tiba-tiba berubah, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek bahkan sedikit kepanikan muncul di matanya. Jelas dia telah mengenali Qin Chen sebelumnya. Qin Chen juga mengenali wajahnya meskipun Qin Chen tidak tahu siapa namanya. Ketika dia membunuh Sheng Menchen, orang ini turut menonton hadir dari jauh. Temannya berkata, Kakak Zua, apakah kamu mengenalnya? Zuhai berkata, Junior Hu, jangan kasar. Kemudian dia dengan gugup berkata kepada Qin Chen, Tuan Qin, ternyata Tuan Qin juga ada di sini. Pada saat ini,
Qin Chen secara alami mengabaikan apa yang mereka berdua pikirkan, perhatiannya hanya fokus pada formasi pembatas di depannya. Sebuah kristal ajaib seukuran kepalan tangan dan slip batu giok ada di balik formasi itu. Zhu Hai berkata lagi, Tuan Qin, kami berdua pergi duluan, hal-hal di sini tidak ada hubungannya dengan kami. Qin Chen tiba-tiba menghentikan Zhu Hai dan berkata, Tunggu sebentar, saya juga telah mendengar tentang kolam ajaib, apa kamu tahu di mana itu? Zhu Hai terkejut dan buru-buru berkata, Setengah jam dari sini, memang benar ada sebuah kolam ajaib. Kolam itu dibatasi oleh formasi. Banyak orang dari 7 dinasti atas masih berupaya menyerang formasi itu dan saya tidak tahu apakah sekarang formasi itu sudah hancur. Qin Chen mengangguk dan berkata, Kalau begitu, terima kasih saudara Zhu, silakan pergi. Setelah Zhu Hai mendengar ini, dia segera melengkungkan tangannya dengan hormat, lalu dengan cepat meninggalkan ruang rahasia itu. Setelah agak jauh dari sana, dengan bingung temannya berkata, Kakak Zhu, mengapa kita pergi terburu-buru? Zhu Hai meliriknya dan berkata, Apa yang kamu tahu, lihat saja nanti, ketiga wujud itu pasti tidak akan beruntung. Kembali ke ruang rahasia dengan keraguan di benaknya, Zhou Lun juga sangat berhati-hati bersikap pada Qin Chen. Dia berkata, Saudara Qin, saya Zhou Lun. Kebetulan ada 2 jenis harta di sini, bagaimana kalau kita membaginya? Aku akan mengambil kristal ajaib itu dan slip giok itu adalah bagianmu. Bagaimana? Qin Chen berkata, Enak saja, jika kamu masih ingin hidup, segera keluar dari sini. Zhou Lun berteriak marah. Nak, kamu mencari kematian. Ketiganya dengan panik menyerang Qin Chen dan Wu Gongli. Namun naas, hanya dalam waktu 3 detik, ketiganya tewas di tangan Qin Chen. 老子，先擒拿住你的朋友，看你还有什么能耐。那本少就留不得他们了。 Oke teman-teman, jangan lupa like, komen dan subscribe channel versi novel, biar Mimin tetap semangat untuk mengupdate cerita selanjutnya.